Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amil nasab atau amil nasab yang ke nomor 8 dan yang nomor ke 9 adalah fa jawab dan wawu jawab. Fa jawab nomor 9, nomor 8. Wawu jawab nomor 9. Seperti keterangan-keterangan yang sudah lampau, yang kemarin-kemarin, bahwasanya fa jawab atau wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari itu tidak dengan dirinya fa jawab, tidak dengan dirinya wawu jawab, melainkan menasabkannya dengan menyimpan an. Annya namanya an masdariyah. Menyimpan an dengan wajib. Jadi ambil yang menasabkan kepada fi'il mudhari itu ada yang tidak menyimpan an seperti an, lan, idan, kai. Ada yang menyimpan dengan menang yaitu lam, kai. Ada yang wajib yaitu lam, juhud. Hatta jawab memakai fa, jawab memakai wawu dan al. Jadi fa jawab dan wawu jawab. Amil nasab yang ke-8 dan ke-9 ini menasabkan fi'il mudhari dengan menyimpan an. Menyimpan annya dengan wajib dan annya namanya an masdariyah. Itu prinsip yang harus dipegang awal. Paling awal itu. Kalau sudah tahu, sudah hafal, dan seharusnya lanyah karena sudah berulang-ulang, maka selanjutnya fa jawab atau wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari itu harus jatuh sesudah kalam tolak. Yang namanya kalam tolak sudah saya tuliskan,
sudah saya terangkan, yakni huwa ma yuta'akharu wujudu ma'nahu an wujudi lafzi. Kalam yang jatuhnya lafaz dan makna terlebih dahulu jatuhnya lafaznya. Jadi lafaznya jatuh dahulu baru maknanya. Kejadiannya, artinya. Nah, itu baru dinamakan apa? Kalam tolak. Nah, tolak yang menasabkan kepada fi'il mudhari ini, yang menjadi syarat jatuh sebelum fa jawab atau waw jawab ini ada 8, ditambah 1 nafi, yaitu dikumpulkan di dalam syair murwan hawad wasal warid lihadihimi taman nawar jukadakan nafyuqot kamula. Mur memberi isyarah tolak amar, sudah keterangannya. Wanha memberi isyarah tolak nahi, sudah. Ud'u tolak doa, sudah. Wasal tolak istifham, sudah. Warid yang kelima adalah tolak ta'rid. Jadi pembahasan di sini fa atau wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari, syaratnya harus jatuh sesudah kalam tolak. Tolaknya adalah tolak ta'rid. Nah, ini hampir mirip sekali antaranya tolak ta'rid dan tolak tahdid. Hari ini tolak ta'rid, besok tolak tahdid. Pelan-pelan saja. Yang penting ngaji, Mas, ngaji. Nah, sekarang yang kelima adalah tolak ta'rid. Apa itu ta'rid? Pelan-pelan. Oke. Qauluhu utawi dawe Mbah Musonef. Makul kaulih rupane kauluhu. Dawe Mbah Musonef yaiku ngene. Al-khamisu utawi tolak kang nomor 5 iku al-ardu, tolak ta'rid. Jadi harus diharokati. Begitu urdu artinya beda, irdu artinya beda. Nah, yang dimaksud tolak yang kelima al-khamisu iku al-ardu, bukan hamzah. Kalau ardun bumi, ini al-ardu, arodo. Al-ardu tolak ta'rid. Nah, lafal al-ardu hala kaunihi, tingkah anane lafal al-ardu iku bifathil aini. Biasanya kalau menjelaskan cara baca kitab, lafal al-ardu ini keadaannya seperti apa, tingkah lafal al-ardu itu kayak apa. Nah, itu biasanya menyimpan lafal hala kaunihi. Ini dihafal betul caranya baca kitab. Hala kaunihi, tingkah anane lafal al-ardu iku bifathil aini. Ditulis, Mas, karena ini selalu
Pokoknya kalau mau menjelaskan doroba bifathil ba'i hala kaunihi, ya. Hala ini tingkah, kauni kana yakunu kaunan dimudofkan, tingkah anani caranya kasih makna hu kepada lafal al-ard. Hala kaunihi kana wa ma tasarrufa minha, dan setasrifnya itu punya pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Hu mudhof ilaihnya kaun, ini jadi isimnya kaun. Hu ini kaun mudhof, hu mudhof ilaih. Selain daripada jadi idhok mudhof ilaih, hu ini adalah isimnya kaun. Hala kaunihi tingkah anane lafal al-ardu iku. Nah, kalau baca begitu Mas. Hala kaunihi tingkah anane lafal al-ardu iku bifathil ain. Kalau tidak mengerti hala kaunihi sampean, nanti bingung. Qauluhu utai damai Mbah Musonef. Ya. Iku ngini. Nah, jumlahnya al-khamis wal ardu itu jadi khobar. Al-khamis utawi tolak kang nomor 5 iku al-ardu. Tolak tarik. Kalau lafal bifathil aini itu jadinya khobarnya qauluhu, ya aduh ya hancur semua. Utawi kaul iku bifathil aini, lah apa urusane? Nah, pasti tidak. Karena bifathil aini itu adalah menerangkan lafal al-ardu. Lah kok rofa, yang merofakkan siapa? Nah, kalau sampai nggak membaca rofa, langsung bifathil aini. Kelawan difatah, lafal al-ardu kuwi bifathil aini. Nah, jar majrurnya apa? Nah, jadi harus tahu kalau bifathil aini itu adalah khobarnya lafal hala kauni. Lebih jelas lagi, tarfa'ul ismu wa tansibul khobar. Hala kauni tingkah anane lafal ardu iku kainan tetap bifathil aini. Nah, kainan sampai muni tetap, khobarnya siapa? Kalau tidak tahu kaun, maka rahasia kaun ini harus dihafal betul untuk kalau mau membaca kitab ini harus dipegang terus. Selalu kalau menerangkan kondisi keadaan daripada lafal, mau menjabarkan lafal, maka menyimpan lafal hala kauni. Hala kauni tingkah anani lafal al-ardu iku bifathil aini, kelawan di fathah aini. Lafal al-ardu ini di fathah. Wa sukunir ra'i, lan den sukun ra'i. Nah, kalau mengasih makna masdar itu biasanya dikasih ge. Nah ya, masdar itu biasanya nganggo maknanya isim maf'ul. Wa sukunil ra'i, lan sukun ra'i, enggak begitu, tapi disukun secara bahasa. Jadi lafal al-ardu Mas, di fathah ainnya, disukun roknya, jangan salah. Kalau sudah tahu lafal al-ardu yang di fathah ainnya dan disukun roknya, sambil duduk sebentar.
Wahua sekarang utawi lafal al ardu iku atolabu. Tolabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, apa murid? Jadi kalau saya bilang iku atolabu murid, murid itu mencari, menuntut, menghendaki. Nah, itu namanya tolak. Muriye bilayinin, bukan bilainin tapi bilayinin, kelawan lembut, kelawan alus, iku layin. Bilayinin, kelawan lembut, warifkin, hampir sama maknanya. Warifkin lan apa lunak, lembut, alus sama. Bilayinin, warifkin, rifkin itu lunak. Kama koyok dene keterangan Sayudi hausinya Sintanfis kang bakal nerangake sapa asyarihu wong kang nyarai. Dihafal dulu. Karena hampir sama, Mas. Dijabarkannya ya hampir sama, ditulisnya sama. Tapi isinya nyata-nyata beda. Nah, yang membedakan itu adalah antara ta'rif dan takdid. Kalau orang bilang itu antara halus dan keras. Jadi kalau ta'rif itu menyuruh dengan halus, kalau takdid itu menyuruh dengan keras. Lah kerasnya itu seperti apa? Artinya keras itu apa? Artinya lembut itu apa? Lembut itu bagaimana? Hari ini saya berbicara ta'rif. Jadi biar nggak panas, besok takdidnya. Yang namanya ta'rif, yang apa namanya al-ardu, ta'rif atau tolak arat, arat adalah menuntut, mencari, dimasukkan pikiran, menuntut atau mencari atau menghendaki. Menuntut mencarinya ini birifqin, bilayinin, bilayinin dengan lembut, warifkin dengan lunak, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada penekanan. Itu namanya tolak ta'rif. Adalah tolak, mencari, menuntut, meminta, tapi menumpahkan, tapi dengan lembut. Nah, seperti keterangan kama Sayudi Syarih, seperti keterangan yang akan diterangkan oleh Mbak Syarih, orang yang mensarai. Apa itu keterangannya ini? Qauluhu utawi dawe Mbak Syarih Asyarih yang menerangkan, yang menjabarkan, yang mensarai. Annal ardo, temen satunya arep
Yang namanya arad itu apa? Yang namanya ta'rid itu apa? Huwa utawi al-ardu iku huwa anal ardo temen satune arad iku huwa utawi sing jeneng arad. Jadi khobarnya huwa atau lagu. Jadi apa? Terkait mubtada khobar huwa dan atau lagu ini jadi khobarnya ana. Iku huwa utawi anna iku huwa utawi al-ardu iku atolabu murih muriye birifqin kelawan lunak kelawan alus kelawan lembut, tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada penekanan. Itu namanya at-tolab birifqin. Ayo, kalau orang mau bertanya, kalau orang itu detail pemikirannya, kalau dia selektif pemikirannya, apa hubungannya? Niscaya dia akan bertanya, apa hubungannya? Wong ardo itu kan artinya menampakkan. Ardo itu menampakkan. Jadi misalkan apa ya? Ikut pameran itu kan menampakkan barang-barangnya. Barang-barang punya produksi apa, ya kan? Dalam bentuk apa, jenisnya produksi apa. Terus ditaruh di tempat pameran, dipamerkan. Nah, tempat pameran itu kalau bahasa Arabnya adalah ma'rad, ma'rid atau ma'rad, itu tempat pameran. Nah, kalau bahasa Inggrisnya exhibition, itu namanya exhibition, itu pameran. Nah, sekarang ini kan perintah dengan halus, ajakan apa namanya, meminta, mengajak, meminta, tolak dengan halus. Kenapa artinya arad? Sedangkan arad itu bukan arad itu artinya menjelaskan, menampakkan, menampangkan. Itu arad. Lah kok bisa dihubungkan maknanya itu? Ini ngaji. Nah, ini namanya kita ngaji. Nah, makanya ngaji spesial nahwu. Apa hubungannya? Paham ya? Paham ya? Takrir itu adalah tolak birifkin. Al-ardu atau ta'at-ta'ridu. Al-ta'rid iku atolabu birifkin. Murih, menuntut, mencari. Tapi dengan halus. Terus apa hubungannya dengan menampangkan, memperlihatkan, menampakkan? Apa hubungan? Nah, ini penjelasan. Lafal arodo atau takrir arodo itu asalnya makhudud dan alat mingkaulika saking ucapan iro. Lafal arodo itu dibuat nama tolak arad, dibuat nama yang namanya tolak takrif, itu makhudud, diambil dari kata-katamu, dari ucapan. Ucapan yang mana? Ucapan yang mana? Ucapan yang mengatakan arodo
fulanun hajatahu ala fulani. Semula ada orang yang berkata, arodo fulanun hajatahu ala fulani. Idza adharoha alai wa aproza alai. Dari kata-kata itu lalu dibuat aret tolak birifkin. Kok bisa begitu? Ayo kita pahami. Arodo wis ngetokake. Tadi kan pameran itu kan makrot, tempat pameran. Makrot, tarik itu pameran. Art itu pameran. Menampakkan. Kalau bahasa Inggrisnya tadi apa? Exhibition. Nah. Arodo ngetokake sapa fulanun. Fulan itu si anu. Nah, jadi tidak menjelaskan namanya, tapi menunjukkan dia. Si anu. Tapi orang sudah paham, si anu adalah si A, si B, si C. Arodo wis ngetokake sapa fulanun. Fulan si anu. Ngetokno berarti asalnya tidak tampak. Sambil duduk lagi, tidak kuat mas seperti ini ya. 3 menit, 5 menit tidak kuat. Jadi sesuatu yang ada di hatinya disimpan di hatinya, dipendam di hatinya, lalu ditampakkan. Nah, lalu ditampakkan sesuatu yang disimpan di hatinya, lalu ditampakkan, itu namanya arodo. Arodo ngetokake sapa fulanun si anu. Ngetokno hajatahu ing hajate fulan. Kebutuhannya fulan, keinginannya fulan, hajatnya si fulan. Hajatnya si anu. Arodo ngetokake sapa fulanun si anu. Si fulan ngetokno hajatahu ing hajate fulan. Ditampakkan kepada siapa? Ala fulane ing atase fulan kang liya. Misalkan fulan ini si Zaid umpamanya. Nah, fulan yang kedua ini misalkan si Umar. Jadi artinya si fulan menampakkan apa yang terkandung di hatinya, di dalam pikirannya. Nah, berupa satu keinginan, satu hajat, ini dikeluarkan, diucapkan, dikatakan, dikeluarkan. Ini namanya arodo. Diucapkan kepada siapa? Si ala fulanin. Kepada si fulan yang lain. Keinginannya si Zaid disampaikan kepada fulan. Itu namanya arodo. Kapan fulan ngetokno hajate ing atase fulan kang meneh? Kalau diumpamakan si Zaid dan si Umar, kapan si Zaid ngetokno hajate ing Umar? Kapan sih? Idza adharoha alaihi. Idza adharo nalikane mertelaake, nalikane menjelaskan, nalikane menyatakan. Idza adharo alikalane mertelaake utawa nyatakake sapa fulan yang pertama ha ing hajat, di waktu dia ingin menjelaskan, menyatakan keinginannya kepada si fulan yang kedua.
Wa abroza, baris. Baris itu ngedeng. Ngedeng itu ya menjelaskan. Wa abroza lan jelasake sapa fulan ha ing hajat alaihi ing atase fulan yang kedua. Halus kan? Hampa. Kayaknya hampa. Hampa itu mana? Bobotnya yang menunjukkan bahwasanya takrir itu di mana? Nah, terus lainnya, rifkinnya itu di mana? Padahal arodo itu kan dikatakan tolak birifkin. Nah, arodo itu makhudun min qaulika arodo fulanun hajatahu ala fulanin idza adharoha alaihi wa abharoza ha alaihi. Kalau asalnya di hati, ya, dan yang di hati ini mau dikeluarkan, mengeluarkannya itu birifkin, dengan lembut, dengan lunak. Dengan lemah lembut. Itu adalah arodo fulanun hajatahu. Dia ingin menampakkan keinginannya. Kapan? Idza alhara. Waktu dia ingin menjelaskan daripada disimpan. Wa abroza, biar supaya jelas. Yang terbaik seperti apa? Dan keinginannya apa? Nah, melihat dari arodo fulanun hajatahu ala fulanin idza azharuha alai wa abroza alai fayakunu mongko ono apa makna. Perhatian ini. Fayakunu mongko ono apa makna. Maknane arep. Orang karena yang namanya arodo fulanun hajatahu ala fulan ingin memperlihatkan saja. Nah ngono ya fayakunu makna iku atolak. Berarti kalau melampakkan, mengeluarkan, menyatakan si fulan keinginannya, hajatnya kepada fulan dengan cara yang seperti itu, maka maknanya arep fayakunu mongko ono apa maknahu, maknane arep iku atolak. Oh, kalau dia menampakkan hajatnya, maka dikatakan tolak. Sekali lagi, arodo fulanun hajatahu, menampakkan hajatnya, maka dikatakan tolak. Menuntut, mencari, menghendaki. Nah, menuntut, mencari, menghendaki itu kan ada macam-macam. Sini, minta duitnya. Kamu itu, sini. Dan macam-macam bahasa dan caranya. Kalau ini enggak. At-talabu ala sabilir rifqi. Dengan cara yang ala sabilir rifqi ing atase dalan yang lembut. Dengan cara yang lunak. Begitupun bihasbi ma'unatil maqam. Dengan bihasbi kawan milang ma'unah atau pertolongan, ma'apo bantuan, ma'unatil maqam, bantuan sesuai dengan kedudukan, dengan apa? Posisinya. Artinya
Dengan anak kecil kah? Dengan anak dewasa kah? Dengan orang tua kah? Dengan kiai kah? Dengan santri kah? Dengan umum kah? Nah, itu dengan apa? Dia tahu bagaimana cara menyampaikannya. Bihasbi ma'unatil maqam. Sesuai dengan posisinya, posisi yang manapun, dia tetap tolabi at-tolabu ala sabili rifqi. Ini penjelasan tidak dari saya, tapi penjelasan sama Sayyidul Syarih. Ini adalah keterangan daripada yang mensyarahi, yang menjabarkan makna daripada al-ardu, kenapa dikatakan at-tolab bilayinin. Nah, ini rasanya menggunakan pikiran dan harus menggunakan hati. Sehingga tampak betul untuk memahami mana yang ta'rid dan mana yang tahdid, masih kita dikasih untung. Jadi ada Allah, ada Allah, ada lauma. Besok ya, kita yang halus dulu. Nah, cara tolaknya, tahdidnya ta'ridnya, ya, ta'ridnya, arabnya, tolak ta'ridnya memakai adat, yakni Allah. Allah itu bisa dibaca Allah, bisa dibaca Allah, dan bisa dibaca Allah. Ini beda. Tulisannya sama, kalau di kitab begini semua Allah. Nah, sampai harus hati-hati. Apakah ini Allah? Apakah ini Allah? Apakah ini Allah? Kalau ini Allah, yang pertama adalah ta'rid. Kalau Allah yang kedua tambah. Kalau Allah yang ketiga ini adalah tahdid. Sekali lagi Mas dihafalkan, ditandai, dibedakan. Allah yang pertama itu adalah alat, adatut tahdid, adatut ta'rid, alat untuk tolak ta'rid, mencari dengan lembut, memakainya Allah, menuntut dengan lembut, mencari dengan lembut, itu Allah. Ya, Allah itu sampai saya kasih arti. Itu artinya maukah? Maukah saudara? Maukah kamu? Nah, halus. Ini pakainya Allah. Allah, sudikah kiranya? Nah, sudikah kiranya? Itu Allah. Allah, tidakkah sebaiknya begini? Tidakkah? Itu Allah. Ada lagi Allah yang kedua. Ini namanya tambah, untuk mengingatkan.
Ala bidzikrillah, ala eling-eling, bidzikrillah kelawan eling marang Gusti Allah, tatmainnul qulub. Ala ala Allah yang maukah? Kalau Allah yang kedua ini ingatlah. Allah eling-eling. Ingatlah itu Allah tambah. Nah yang Allah itu tadi maukah, sudikah, tidakkah, itu Allah. Kalau ngasih makna gimana? Mbok yo. Lain halnya dengan Allah. Ya, besok ini. Allah besok. Karena Allah, lauma itu tahdid semua. Nah, kita fokus yang takrif dulu. Jadi kalau mau tolak yang halus adalah memakai tolak takrif, dan takrif itu adalah ada tuh takrifnya adalah Allah. Contoh sekarang, Allah tanzil indana fatusiba khairan au watusiba khairan. Allah bukan eleng-eleng, bukan ingatlah, tapi Allah di sini sudikah, maukah? Ya, Allah. Kalau bahasa kitab, orang-orang ngasih makna, kiai-kiai ngasih makna, Allah, mbok yo. Allah tanzil, Allah mbok yo tanzil manggon sapa sih? Manggon indana ing dalem sanding ingsun sarta liyane ingsun. Yen mengkono kepriye jawabe? Tolak takrif fatusiba. Mongko sebabe ngenani sapa sih? Ngenani khairan ing kebagusan. Orane sebabe ngenani ing kebagusan au watusiba, utawa sartane makenani sapa sira makenani khairan ing kebagusan. Alah mbok ya, mbok nggih ya to Mas. Maulah kamu, nah gitu lah. Maulah kamu. Maukah kamu? Maukah kamu? Mbok yo, agar supaya tanzil kamu bertempat, mbok yo, kamu manggon indana. Nang keluyuran wae, pindah rono rene wae. Minggat wae. Ala tanzil indana. Ala eling-eling. Ala mbok yo tanzil manggono sapa sih? Mbok yo kamu bertempat manggon mungkin indana bersamaku di sebelahku. Kalau kamu mau
fatusiba, maka kamu akan mendapatkan mongko sebabe kamu memperoleh kebagusan. Nenang omah ana yasinan, nenang omah ana tahlilan, nenang omah ana ngaji rutinan, nenang omah ana sing nasihati dan lain sebagainya. Fatusiba mongko matenani, mongko sebabe matenani sapa sira, matenani khairon ing kebagusan. Ini fa jawab. Asoba yusibu isobatan. Fa jawab menasabkan kepada lafal tusibu menjadi tusiba, itu tusibu. So dinasabkan dengan an. Fa jawab menasabkan kepada lafal tusibu, ini harus menyimpan an, dan annya harus disimpan. Jadi asalnya fa'an tusiba. Tusibu fi'il mudhari' shahih akhir dinasabkan oleh an, nasabnya memakai fathah karena fi'il mudhari' shahih akhir dan tidak bertemu sesuatu, tidak bertemu syai'un, baik syai' mayungkilu i'rabahu ataupun syai' mayujibu bina'an. Dan annya namanya an masdariyah. An masdariyah ya seperti biasa, fi'ilnya dijadikan masdar. Af'ala yuf'ilu if'alan, asoba yusibu isoban. Antusiba masdarnya berbunyi isoban. Tusibu tusiba makenani sapa sira, anta fa'ilnya. Nah, fa'ilnya fi'il ini dijadikan mudhof ilaihnya masdar, berbunyi mudhof ilaih, berbunyi isobaka. Isobun laka, ka, jadi isobaka. Antusibaka, antusiba artinya adalah isobaka, makenani iro. Itu namanya an masdar. Ya, caranya ngasih manaan masdariyah adalah fi'ilnya dijadikan masdar, fa'ilnya dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Dan an ini tidak boleh ditampakkan, tapi harus disimpan. Jadi berbunyi fatusiba. Fa ini dikatakan fa jawab. Kenapa dikatakan fa jawab? Karena menjawab. Ala tanzil indana, mbok yoho, sampean itu manggon, kamu itu bertempat di sisiku, di Adinda, mbok yoho, kamu selalu ada di sebelahku, di sampingku. Nah, ala tanzil indana, yang artinya apabila kamu mbok yoho, ya, mbok yoho, maukah kamu bertempat di sebelahku? Jika kamu mau, fatusiba, mongko. Nah, jadi fa, kata-kata mongko itu menjawab daripada apabila. Apabila itu bukan syarat,
Tapi fa di sini menjawab daripada tolak, menjawab daripada keinginan, bukan menjawab daripada syarat. Ya. Apabila apa? Mbok yo. Apabila apa? Maukah kamu bertempat di tempatku, di sampingku? Maka artinya jika kamu mau. Jika kamu mau itu adalah dari hasil ala tanzil indana. Nyata fa ini adalah menjawab daripada tolak takrif ala tanzil indana. Fatusiba. Mongko, jawabannya mongko itu fa jawab. Karena kenapa fa jawab adalah dia waqi'atun fil jawabi. Karena fa ini adalah bertempat menasabkan kepada fi'il mudhari, itu adalah waqi'atun fi jawabi thalabil ta'ridi, karena dia merupakan fa jawab yang bertempat menempati tempatnya menjawab daripada tolak takrif. Dan fa itu juga dikatakan fa sababiyah. Kenapa fa sababiyah? Adalah ala tanzil indana. Dengan disebabkan andai kamu mau di sisiku, maka sebabnya kamu memperoleh kebagusan. Dengan demikian fa-nya itu kalau ngasih mana bagaimana? Ala tanzil indana fatusiba. Monggo sebab makenani sapa, itu sebabnya. Mongko sebabe makenani sapa. Jadi fa-nya dikatakan fa jawab, dikatakan fa sababiyah. Bagaimana cara mengi'rab? Al-fa'u fa'ul sababiyah. Fa-nya adalah fa sababiyah waqi'atun fil jawab, yang bertempat untuk jawab. Jawabnya apa? Jawab tolak ta'ridi, yaitu menjawab daripada tolak takrif. Khairon jadi maf'ul be-nya lafal tusiba. Au itu adalah adatut ta'rif, perabot atof. Wa tusiba. Wa tusiba. Wawunya sama dengan fa jawab, yaitu dikatakan wawu jawab. Wawunya dikatakan wawu sababiyah. Dan wawu jawab ini ya disebut wawu jawab ini, dia menasabkan kepada lafal tusibu. Nasabnya sama, memakai fathah, dan yang menasabkan jati dirinya adalah bukan wawu tapi an. Jadi asalnya wa'an tusiba. Nah, ini saya tidak terangkan lagi. An-nya dibuang dengan wajib. An-nya adalah an masdariyah. Perbedaannya kalau fa dengan wawu, wawu jawab ini wawunya hakikinya adalah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Jadi bagaimana cara ngasih makna? Awwatusiba, wa ma'iyah itu sartane beserta. Awwatusiba utawa sertane sebab makenani sapa sira, utawa sartane, utawa serta sebabe, utawa sartane sebab boleh, utawa serta sebabe boleh. Nah, serta itu wawu adalah wawu ma'iyah.
Sebab karena wawu itu adalah wawu sababiyah. Kenapa wawu sababiyah? Karena jatuh sebabnya, jatuh sesudah musabab. Dan musababnya adalah ala tanzilin dana, adalah tolak ta'rid. Nah ala tanzil indana itu si fulan, si Zaid misalkan itu menghendaki kepada si Umar supaya bertempat di sebelahnya, di sisinya, atau siapa saja, itu dengan menampakkan hatinya. Arado hajatahu ala fulani, arado fulanun hajatahu ala fulani, menampakkan keinginannya pada orang lain, ya, untuk bertempat di sisinya agar supaya mereka mendapatkan kebaikan. Nah, berarti kan dengan cara yang tolak burifkin, tolak birifkin. Mbok yo senang kowe manggon nang omah ala tanzil indana. Loh, itu penyampaian dengan rifkin. Beda dengan hala. Kenapa tidak? Kenapa kamu tidak pulang? Nah itu hala. Kenapa kamu tidak memuliakan? Hala. Nah itu beda. Ala dengan hala. Ala dengan hala itu bukan masalah nadanya atau action bicaranya, intonasinya tinggi, vokalnya tinggi dan rendahnya, tidak. Tapi adalah dalamnya dan adat alat untuk berbicaranya. Jikalau didahului oleh Allah, jikalau memakai Allah, berarti ini tolaknya takrim yang lembut, gitu loh. Nah itu bedanya. Jadi memakai Allah itu menunjukkan tolaknya ta'rid, karena Allah ada tuh ta'rid. Bukan Allah yang maknanya eling-eling, bukan ingatlah. Nah sudah jelaskan. Ala tanzil indana fatusiba khairan aw watusiba khairan. Nah besok yang Allah yang tahdid, jadi murwan hawatu wasal warid lihadihimi menunjukkan tolak tahdid besok. Sekarang warid tolak ta'rid. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji dan terus mas muji barokah.